Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang terhormati Bapak Camat Yusuf, Bapak Suprananda, yang terhormati Bapak Jamil, Bapak Ratib, yang terhormati Bapak Kapolsek atau yang mewakili yang pada hari ini diwakili Bapak Wawan, yang terhormati pula Bapak Kasih Nanti, Bapak Babinsa, Bapak Kapolres dan dari Dirman Polres, serta Bapak Ibu Rizman Desa Besuk yang dimuliakan Allah SWT. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti penyelenggaraan latihan tanggap bencana dan kesiapsiagaan Linmas pada hari ini. Syukur alhamdulillah karena semuanya sudah diberikan kekuatan, sudah diberikan kemampuan, sudah diberikan kenikmatan oleh Allah SWT sehingga bisa menyelesaikan giat pagi tadi, yaitu untuk jasmani dan skill kemampuan pengaturan lalu lintas dan dengan tongkat yang sudah diajarkan oleh Pak Fauzi dari Binmas Polres Bisur. Salam dan salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya dapat syafaatnya di dunia dan di akhirat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini saya perlu menyampaikan bahwasanya di antara rekan panjenengan, teman panjenengan dalam tugas kemarin ada yang sudah sepuh, ada bahkan ada yang sampai meninggal. Untuk itu pada hari ini dari pemerintah desa tidak bisa memberikan apa-apa. Kita memberikan dana kepada bapak-bapak dari Linmas yang sudah sepuh, yaitu Bapak Sukiman, Bapak Warwoso, dan almarhum Bapak Lasiman yang pada hari ini diwakili oleh Ibu Lasiman. Itu nanti ada rasa terima kasih dari pemerintah desa yang perlu kami sampaikan kepada panjenengan, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada panjenengan Pak Warwoso, Pak Sukiman, dan almarhum Pak Lasiman yang sudah mengabdi di desa untuk menjadi Linmas, tidak bisa memberikan imbalan apa-apa. Saya ucapkan terima kasih banyak atas sumbangsih tenaga panjenengan untuk menjaga keamanan lingkungan dan keamanan desa Besuk. Dan untuk bapak-bapak yang saat ini masih aktif dalam keanggotaan Linmas, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran panjenengan yang sudah meluangkan waktu panjenengan untuk mengikuti pelatihan hari ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan tidak digunakan. Maksudnya tidak digunakan itu ilmunya. Kalau digunakan berarti terjadi kerusuhan, terjadi bencana. Jadi ilmu panjenengan semoga saja cukup dipelajari dan dimiliki, tapi kalau bisa tidak digunakan, karena harapan saya tidak ada terjadi bencana ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Babinsa, ada Bapak dan Ramil, Bapak dan Ratib. Yang kami hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Besuk beserta seluruh perangkatnya. Yang kami hormati Babinsa Binmas Desa Besuk. Yang kami hormati rekan kami Kasih Nanti beserta anggota, serta Bapak Ibu anggota Linmas
kecamatan desa Krucuk, kecamatan Krucuk yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul di pendopo dari desa Krucuk dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat, kerabat dan keluarganya. Mudah-mudahan kita kelak nanti beliau akhir senantiasa mendapat syafaat dan pertolongannya. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini tidak terlalu banyak yang ingin kami sampaikan. Kebetulan hari ini agenda padat sekali, tapi pada kesempatan ini sedikit banyak insya Allah saya akan memberikan wawasan terkait dengan kegiatan Bapak Ibu anggota Linmas di desa Krucuk ini. Sesuai dengan namanya di undangan saya, itu bunyinya adalah pelatihan tanggap bencana dan kesamaptaan Linmas. Tapi sebelum tidak materi, mungkin dari Bapak Ibu sebelum mengenal saya, ada pepatah tidak kenal maka tidak sayang. Saya mulai tanggal 1 Desember 2022 kemarin, jadi belum genap 1 bulan, diberikan amanah oleh Ibu Bupati untuk memimpin di Kecamatan Krucuk ini selaku camat Krucuk. Jadi mulai tanggal 1 Desember 2022 kemarin, saya ada di tengah Bapak Ibu sekalian sebagai camat Krucuk menggantikan Mas Bayu Dono Marga Cerita yang dialih tugaskan sebagai camat di Kedungadeng. Itu mungkin tidak perlu banyak-banyak ya perkenalannya. Nama saya Supranata, saya asli dari Desa Patul. Asli, Bapak Ibu juga asli Desa Patul, dari Tonggo di. Terkait dengan materi pada siang hari ini, namanya saja adalah tanggap bencana. Apa itu tanggap? Tanggap itu tentunya, coba ada yang tahu mungkin tanggap? Coba itu tanggap, siaga, tanggap itu kalau menurut saya adalah ngerti. Jadi tanggap, ngerti. Tanggap bencana. Bencana itu adalah musibah yang datangnya dari alam. Jadi kalau mau ada bencana yang disebutkan tanggap, ngerti. Mau ada bencana. Contohnya kalau yang di Krucuk ini mungkin bencananya yang sering adalah banjir. Jadi ngerti Bapak Ibu kalau akan ada banjir, dan setiap tahunnya mungkin tidak jadi langganan banjir. Jadi ngerti kalau ada banjir itu. Terus kalau ngertinya hanya ngerti saja, tidak ada tindakan. Nah, ngerti dan tahu apa yang dikerjakan. Jadi tanggap itu ngerti dan tahu apa yang akan dikerjakan. Jadi kalau sudah tahu misalnya akan ada banjir, tahu dan apa yang akan dikerjakan. Nah, kalau banjirnya datangnya tiba-tiba ini sebagai anggota Linmas, apa yang harus dikerjakan? Mungkin harus woro-woro pakai alat ataupun dari HP atau apa. Sekarang kebetulan alat komunikasi kita sudah canggih, mungkin lewat Facebook per RT atau per apa itu. Hati-hati, awas, turun kewaspadaannya karena dimungkinkan pada saat nanti jam sekian air dari Bengawan Solo akan naik. Nah, diprediksi nanti nyampe di desa kita jam sekian. Jadi sudah tahu antisipasinya apa yang dikerjakan. Jadi tanggap, maksudnya tanggap adalah ngerti dan apa yang harus dikerjakan itu sudah ngerti. Bencana adalah musibah yang datangnya dari alam. Jadi kalau misalnya banjir kan dari alam, gunung meletus dari alam, kemarau panjang, nah itu juga bencana. Hujan, banjir, angin, nah itu semuanya dari alam.
Sedangkan yang bukan dari alam, mungkin dari kesalahan kita, itu namanya kecelakaan. Jadi kalau di pertigaan sudah tahu rame ngebut berat, nah itu namanya kecelakaan. Musibah sama-sama musibahnya, tapi datangnya dari kesalahan kita, itu adalah kecelakaan. Tanggap, ngerti, dan apa yang akan dikerjakan. Berikutnya ada kesamaptaan anggota limas. Samapta ini sama artinya, sama dengan kesiapsiagaan, tetapi secara fisik. Jadi fisik Bapak Ibu ini harus benar-benar fit. Nah, fitnya seperti apa? Harus terlatih, tapi sudah dilatih. Dan saya lihat memang fisiknya rata-rata masih bagus semua ini. Ada hanya satu bapaknya ini yang agak gemuk sedikit, tapi masih ideal untuk anggota limas. Jadi fisiknya masih bagus-bagus dan kayaknya juga sigap-sigap semua ini. Jadi disiapkan fisiknya, sama tanya fisiknya disiapkan. Dan alhamdulillah ini sudah beberapa tahun jadi anggota limas, tentunya juga banyak mengikuti pelatihan-pelatihan dan kegiatan-kegiatan terkait penanggulangan bencana. Harapan Pak Kades tadi bahwa ilmu itu perlu Bapak Ibu miliki saja, kalau bisa jangan digunakan. Jangan digunakannya karena mudah-mudahan jangan sampai ada bencana. Tapi toh seandainya terjadi, itu antisipasi kita sudah siap, fisik kita sudah siap, sarana prasarana kita juga sudah siap. Jadi seandainya sewaktu-waktu terjadi, sudah ada kesiapsiagaan secara dini untuk mengantisipasi terjadinya bencana tersebut. Nah, ini kebetulan Bapak Ibu ini sebagai anggota limas, tugasnya tentunya tidak hanya menghadapi bencana saja, limas perlindungan masyarakat. Nah, keamanan ketertiban yang ada di desa saudara-saudara, di desa Bapak Ibu semuanya turut menjadi tanggung jawab Bapak Ibu semuanya tentunya. Nah, apalagi kita nanti sebentar lagi akan mempunyai gawe besar 5 tahunan, yaitu pemilu. Nah, pemilu itu nanti bermacam-macam, ada pemilu legislatif, pemilu presiden, ada pemilu pilkada. Nah, kebetulan ini sekarang sudah ada diringkas, jadi ada beberapa yang dijadikan satu, seperti pemilu legislatif yang pemilihan anggota DPR, MPR itu nantinya diberi waktunya bersamaan dengan pemilihan presiden. Jadi agak ringan, nanti tidak setiap saat ada pengamanan pemilu. Cuman nanti yang pilkada nanti juga serentak. Serentaknya bagi yang sudah habis masa jabatannya. Jadi tidak setiap 1 bulan ada pilkada nanti di daerah ini, daerah ini, daerah ini. Nah, ini kebetulan satu Indonesia ini diserentakkan. Nah, termasuk Bojonegoro nanti di tahun 2024 itu juga ada pilkada pemilihan kepala daerah. Nah, itu juga menjadi tanggung jawab dari Bapak Ibu selaku anggota limas tentunya. Nah, nanti ada di TPS itu masing-masing TPS ada petugasnya keamanan dari limas. Nah, nanti disesuaikan dengan wilayah dan jumlah limasnya. Walaupun toh di sana juga tidak ada ketentuannya, satu TPS minimal nanti ada berapa limasnya, itu sudah ada ketentuannya. Nanti kalau misalnya kurang limasnya bagaimana, nah, itu nanti juga ada solusinya. Tentunya juga nanti Bapak Ibu anggota limas didampingi dengan anggota keamanan dan ketertiban lainnya, yaitu anggota dari Satpol Kecamatan, anggota dari dan Ramil, nanti Pak dari Koramil dan Pak Dan Ramil, nanti dari anggota Polsek juga tentunya nanti. Nah, itu semuanya adalah untuk memberikan perlindungan dan keamanan kepada masyarakat. Jadi nanti semua kegiatan yang ada di masyarakat bisa berjalan dengan baik, normal, ekonomi bisa berjalan dengan lancar, sehingga kebutuhan Bapak Ibu untuk memenuhi kebutuhannya juga dengan mudah-mudahan nanti kemakmuran Bapak Ibu juga meningkat. Nah, itu semuanya harus didukung dengan
keamanan dan ketertiban yang ada di lingkungan Bapak Ibu semuanya. Nah, itu maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini oleh Pak Kades, dan kebetulan laporan dari Pak Kades tadi sudah rutin dilaksanakan setiap tahun. Jadi untuk pencegahan. Jadi kalau tahun-tahun kemarin kebetulan itu juga tidak ada banjir, tidak digunakan, tapi untuk melatih kesiapsiagaan itu setiap tahun diberikan materi. Mungkin juga nanti karena bahayanya juga sudah beda, bedanya beda, mungkin ada materi-materi tambahan yang harus diberikan untuk antisipasi keadaan, menanggulangi keadaan bahaya tersebut. Itu mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Camat beserta staf, ada Pak Kasih Transit beserta anggota. Yang kami hormati Pak Kapolsek diwakili Mas Wawan, karena hari ini ada keluarga besar dari bersama Polsek Pucuk, ya, ada yang Kapudut, ya, dari Pak Kapolsek Tasya, gitu. Yang kami hormati Pak Kades beserta perangkat desa Pucuk. Yang kami hormati Mas Fauzi beserta tim dari Dimas Polres. Luar biasa Bapak hari ini, semangatnya senior kita ini luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu Linmas Desa Pucuk yang luar biasa, yang kami cintai dan kami banggakan. Dan terima kasih untuk Bapak yang sudah purna, Bapak Ibu diwakili Ibu. Kami dari Forbincam hanya mengucapkan terima kasih banyak dan mendoakan mudah-mudahan tetap sehat walafiat, gitu. Puji syukur alhamdulillah pada pagi sampai dengan siang hari ini kita diberikan kekuatan, keselamatan dan kesehatan sehingga dapat berkumpul di sini. Karena langsung materi saya tak berdiri biar kelihatan semangat karena pasukan di desa ini, berjamu katanya Pak Camat. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan kekuatan, keselamatan dan kesehatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan pelatihan tanggap bencana dan keselamatan Linmas Desa Pucuk dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam tentunya sama-sama kita aturkan pada Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di dunia maupun di akhirat nanti. Amin. Sudah kenal saya semua? Belum. Apaan sih belum ya? Usaha pindah belum ya. Kalau ada yang belum tetap saya yang kenalan. Ada yang baru ya? Ya, langsung saya kenalkan. Mohon maaf Pak, saya berdiri ya, biar semangat. Ada yang lihat ini? Tadi ada yang lihat? Ikuti yang saya. Siapa kita? Linmas Pucuk. Langsung gitu ya? Siapa kita? Linmas Pucuk. Langsung gitu ya? Linmas Pucuk. Langsung. Linmas Pucuk. Ganteng-ganteng orangnya. Ganteng-ganteng orangnya. Cantik-cantik ceweknya. Cantik-cantik ceweknya. Lanjutannya? Oke. Linmas Pucuk. Oke, gitu ya. Linmas Pucuk. Oke. Ya. Demikian, nanti kalau ini dikatakan lagi, dia nggak ngantuk tadi itu yang ngantuk, ya. Kami lanjutkan karena tadi terkait dengan tanggap bencana sudah disampaikan Pak Camat. Saya tak kasih sedikit maju Mas. Jadi untuk Linmas ini perwakilan Kecamatan Pucuk, terutama penampilan dulu, ya penampilan. Oh ini luar biasa. Pakai topinya, pakai topinya, ya. Tidak begitu, ya. Supaya nanti sama-sama. Kalau nanti mungkin mau ditampilkan di kabupaten, di kecamatan, rapikan dulu dari atas sampai dengan ke bawah. Ya, gitu. Tidak harus dicukur, enggak rapi, kumis rapi, ya, jambangnya sini rapi. Kemudian pakaiannya, nah iso ya disetrika, nek iso disetrika kalau tidak dicuci kan begitu ya, seperti itu. Ya perlu kami sampaikan. Yang pertama topi ini dipakai lurus ini, tidak banyak. Ini kan ada ya ini
Jadi mulai esok biasanya nggak tadi, ya, ulang lagi, gitu, ya, pakai lagi. Ya, jadi lurus datar gini, yang artinya apa? Kita itu bekerja sesuai dengan tugas pokok fungsi kita. Ya, cukup segini kok, ya, terlalu dengan kita duduk, ya, seperti itu. Kemudian ke bawah pakaiannya juga rapi, ke bawah lagi kancing, kancing dikancingkan, ya. Termasuk baju, makanya tadi ada latihan periksa kerapian 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Artinya tidak 1, 2, tapi yang perlu dikancing, ya dikancing, ya. Termasuk tali sepatu, tali sepatu sih jadi keleweran, ya dimasukkan supaya rapi. Kalau tampil naik satu semir dia bisa semir. Gila, iya, ya disemir, iya. Memang seperti itu Pak, supaya kita yakin walaupun kantongnya isinya mungkin 2.000, tetap kita iya kan, nolak ya. Tapi mas, semangat, ya. Seperti begitu. Siapa yang ngerti nih dan rambut itu ya? Ya tahu, ngerti ya. Ya, tapi kan ya siap, ya seperti itu. Atas masukkan pakai kaosnya jangan berlawanan dengan warna bajunya, saya hijau, ya, seperti itu kan bisa kan warnanya ini tidak mencolok nanti, ya, itu kalau memang harus dilipat yang rapi, mungkin lipatannya besarannya ini atau ini pas sama dari atas ke bawah harus dilipat seperti mungkin Pak TNI maupun Polri, ya, dilipat sampai ke atas, kancing semua rapi. Kalau pakai jerahir juga jerahir juga begitu, ya, kopel yakinkan kenceng. Tidak kepalanya ini di samping sini, ya, kayak gendong suket dengan kalian, ya, seperti itu, kenceng, rapi, itu masuk langkah maju, jalan, ya, begini PDL kan begitu. Nah, grup ini gambar apa Pak? Nah, pas PDB pakai kecil-kecil kok misalnya mungkin dikasih apa biar bunyi, iya tak? Seperti itu, bagaimana? Itu, oke? Tuh. Coba dirapikan, ini bawah tuh. Bisa dilihat dari belakang, bisa ya? Yang belum pakai tali karena ini PDL, kecuali PDL ya. Kalau PDL memang nggak pakai tali, talinya bisa pakai karet. Kalau saya supaya nggak sakit, pakai apa itu? Ini loh, tali rambutnya mbak ya, itu. Anak saya tak pakai, enggak. Maksudnya nggak sakit itu, yang agak itu ya. Ikat rambut itu, rapi, ya. Kaos kakinya jangan kaos kaki yang warna oranye atau putih, ya karena sepatu kita hitam, diupayakan yang hitam. Supaya siap bagaimana, kok sesok kumpul hari ini disiapkan, tak boleh ya barengan, tak boleh sesok apa ini, tak cuci dulu ini karena stasiun lama, ya seperti itu, itulah namanya kesiapsiagaan, ya, begitu luar biasa Pak Inggi, terima kasih sudah diberikan baju baru, nanti mungkin sebentar lagi karena ada perubahan, mungkin warna baju atau mana masih dalam perencanaan, Pak Inggi belum berikan, kan waktu dekat kan, ya, gitu. Cukup Pak mungkin ya, terima kasih waktunya, ya, itu terkait dengan penampilan supaya mungkin seragam dicopot lah HP perintah, copot topinya Pak, copot topinya, ya, ada di ruangan, ya, ada di ruangan, kalau di luar pakai semua. Karena apa? Ini adalah untuk sebuah satu bersamaan, ya kebersamaan betul seperti itu. Ya, sedikit kami sampaikan karena saya juga bawa selain alam. Contohnya ini ada dari gempa bumi, ya, ada letusan gunung berapi. Kita memang juga ada banyak gunung. Kemudian dari tsunami. Ada lagi dari banjir, kemungkinan yang biasa kita di sini gempa sama banjir itu ya sama kekeringan, ya, kekeringan kan ada wilayah kita tidak ditusuk tapi wilayah Bojonegoro ini juga ada. Kemudian tanah longsor, yang berikutnya ada kebakaran hutan, itu udah potensi kita juga ada di wilayah itu.
Trucuk ya, wilayah kecamatan ya. Kemudian angin topan atau bom ya, puting beliung ya, kalau sekarang terkenalnya. Kemudian yang bencana non alam, ada epidemi, kemudian gagal teknologi, kemudian seperti di mana Sidoarjo itu ya. Kemudian ada gagal modernisasi, kemudian wabah penyakit yang saat ini mungkin masih belum selesai ya, COVID-19. Kemudian bencana sosial ya, itu yang disebabkan oleh manusia, antara lain konflik sosial. Kemudian yang berikutnya teroris ya, itu ada beberapa sumber dari bencana alam yang disebabkan oleh alam sendiri, non alam maupun disebabkan oleh manusia itu sendiri ya. Nah, supaya ketahui saja pada saat sebelum atau kondisi seperti begini, ini artinya kondisi sebelum ada bencana ya, yang dilakukan yaitu pencegahan apa saja ya, antara lain ya ojo buang sampah sembarangan. Jangan coba toleh ke belakang semua. Iya, lapangan itu apa isinya itu? Ya, termasuk itu. Ya, bagian itu yang berikutnya yaitu pada saat situasi terdapat potensi bencana atau kesiapsiagaan, kondisi kesiapsiagaan. Kemudian yang siklus berikutnya yaitu pada saat terjadi bencana atau tanggap darurat. Kemudian yang terakhir yaitu setelah terjadi bencana, itu adalah tahapan-tahapan dalam penanganan bencana itu sendiri, atau yang terakhir rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi untuk tahapan pencegahan atau mitigasi itu tadi sendiri yaitu untuk mengurangi serta menanggulangi resiko bencana. Kegiatannya itu Pak ya, maksudnya ya seperti mungkin nanam pohon ya, kalau memang terpaksa potong harus ditanam kembali sampai dengan diyakinkan itu hidup ya. Kemudian yang berikutnya, upaya yang dilakukan berupa perbaikan dan modifikasi lingkungan fisik maupun penyadaran serta peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Yang berikutnya dilakukan secara struktur maupun kultur atau non struktur. Kegiatan yang secara umum membuat bina wilayah ya, contohnya dengan RT 1 itu sing biasanya sering terjadi bencana di sana. Kemudian di situ luasnya berapa, jumlah penduduknya berapa. Kalau nanti itu sudah jumlah penduduknya, nanti kalau terjadi bencana diarahkan kemana, termasuk itu Pak G. Kemudian yang berikutnya yaitu membuat bangunan tahan terhadap bencana tertentu. Banjir ya gawe rumah panggung seperti kan gitu. Sing rada dhuwur lah katakan gitu ya. Seperti itu. Supaya tahan gempa, berarti konstruksinya harus yang tahan gempa. Ya, itu. Kemudian memberikan penyuluhan terhadap masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana. Ya, diberikan ya panjenengan ini sebagai pelopornya tentunya bisa menyampaikan 2007 ya, waktu itu ya, 2007-2008 ya, kita sudah disampaikan di Ngawi dan sekitarnya air 3 meter sampai ke Pumung. Dan ini santai, seorang bapak-bapak ini Pak. Yang baju orang mungkin munggah, baju medul kok. Ini santai. Air mencari tempat yang rendah. Terus kandani ngono, ini masih santai aja Pak. Ya, karena kurangnya pengetahuan kita terhadap bencana. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya ada tanda sinyal bahwa bencana akan segera terjadi. Tadi juga sudah disampaikan Pak Camat, mungkin melalui WA atau mungkin melalui radio atau melalui toa di masjid-masjid ya, pengumuman
pengumuman, oh ini mungkin akan terjadi, bisa terjadi maupun tidak, artinya gitu. Kemudian seluruh elemen terutama masyarakat perlu memiliki kesiapan dan selalu siaga untuk menghadapi bencana. Jadi semuanya supaya tahu, yang khususnya apalagi yang punya lansia sama anak kecil itu ya, karena itu yang jadi beban kita bersama untuk mengamankan. Yang berikutnya proses rekon atau rencana kontingensi. Kontingensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak terjadi. Yes, itu. Kemudian kegiatan pada tahap kesiapsiagaan. Ya, jadi ada di tahapan-tahapan sekarang kesiapsiagaannya menyusun rencana pengembangan sistem peringatan, pemeliharaan, dan persediaan serta pelatihan personel. Ini sudah kita laksanakan. Kita cuma belum pakai alatnya, belum. Ya mungkin karena sini banjir, paling tidak ya perahu tinggi, kemudian pelampung, ya sampai ke situ. Karena yang kita hadapi rata-rata banjir. Ya pelampung sok keleru nganggo iso bisa toh ya, karena tidak pernah kita latihkan. Ya toh. Bayi ngapa dicukup pelampung keleru bantal, ya bisa begitu loh, bisa loh ya. Saya lanjutkan, menyusun langkah-langkah pencarian dan penyelamatan serta rencana evakuasi untuk daerah yang mungkin menghadapi resiko dari bencana berulang, ya gitu. Rencanakan, cari mungkin korban-korban yang kena bencana yang masih tertinggal, ya gitu. Kemudian melakukan langkah-langkah kesiapan tersebut dilakukan sebelum peristiwa bencana terjadi dan ditujukan untuk meminimalkan korban jiwa. Ya sebelumnya tadi sudah, makanya dimitigasi atau dipetakan itu tadi. Wargaku sing nang RT 1 sing bencana itu 1.500, kok lagi 1.200, sing 300 ning ndi? Harus jelas, ya harus jelas. Makanya harus ada, kalau kita di nominatif lah ya, nominatifnya jelas RT 1. Oh ini si A, B, C, D, satu kakak ini sekian keluarga di sini. Kalau itu gak ada mau melok dulu wis nang RT 6. Ya contoh seperti itu harus jelas. Ya. Kemudian tahap tanggap darurat. Tanggap darurat dilakukan pada saat kejadian bencana terjadi. Kegiatan pada tahap tanggap darurat yang secara umum berlaku pada semua jenis bencana, antara lain menyelamatkan diri dan orang terdekat. Jangan amankan dulu sama keluarga. Ya, kalau kita bantu ini. Malah di renang sing ora iso nyelamatne renang. Jangan jadi pahlawan. Jangan. Iya kan begitu. Iya. Ada yang nggak bisa renang? Bisa semua. Bisa. Oke, alhamdulillah. Ya. Ya, karena wilayah banjir. Kenyataan, mohon maaf ya, kenyataan. Nenggone TNI itu nek nggone awak di pendidikan ya kok. Sing ora iso renang sing akeh wong bojone guru. Ya, mohon maaf Pak. Duh, betul ini enggak. Saya di Pusdik saya banyak orang iso renang, tapi awak dhewe terkenal Jaliri Bengawan Solo kan gitu. Ya, kalau sekarang sudah ada program dari sekolah lagi itu diwajibkan harus bisa berenang karena untuk menghadapi kondisi wilayah kita yang dialiri Sungai Bengawan Solo ini ya berpotensi untuk bencana ini banjir lah. Kemudian jangan panik ya, jangan panik. Panik di lor di kidul, kudune ngalor ngidul tambah mlebu jurang, ya kan begitu? Ya, jangan panik. Kemudian yang berikutnya, untuk bisa menyelamatkan orang lain, Anda harus dalam kondisi selamat dan sehat. Tadi sudah dibincik sama Pak Fauzi ya. Sehat ya, dibincik lari-lari tadi ya. Berapa kilo Pak tadi Pak? 60. Alhamdulillah.
Pujul, bukan pujul Pak, 60. 60 meter. Kemudian yang berikutnya tentunya kita harus menjauh dari bencana itu sendiri. Kalau mungkin bencananya di pinggir sana ya harus merapat di tempat yang tinggi, lebih tinggi, jauh lah, jauh. Ya, makanya harus mengenali kondisi wilayah itu sendiri. Wis roh dalan arep rono kuwi tambah jero malah merapat sana. Ya, seperti itu. Kemudian lindungi diri dari benda-benda yang mungkin melukai diri. Ya, itu di mana? Kalau pas bencana apa gempa bumi ya, biasanya seperti itu ya. Hindari, kalau bisa ya keluar dari rumah itu. Kalau tidak bisa mendekat di pojokan rumah itu juga ada tempat pojok lagi, pojokan gini. Ya, dekat situ. Sor mejo bukan jadi sor, tapi kalau di pinggir ini ada potensi sedikit agak aman. Ya, seperti itu. Kemudian tahap yang berikutnya yaitu tahap rehabilitasi setelah bencana. Ya. Tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi biasanya dilakukan setelah terjadinya bencana. Kita sampaikan tadi, yaitu bantuan darurat. Biasanya kan kadang air minum sulit seperti Pak Hinggi tadi menyampaikan. Kalau seumpama ada terjadi ini, saya akan merencanakan air, ya, air bersih di sini. Nanti sewaktu-waktu mungkin ini tidak bisa dilalui dari bantuan dari pemerintah, kita sudah bisa menyuplai sendiri, seperti itu. Kemudian inventarisasi kerusakan, ya, yang rusak apa, mungkin yang fasilitas umum apa, kemudian yang milik masyarakat sendiri apa, nanti